Halo, selamat jumpa lagi dengan saya. Keep you happiness, keep you smile. Semoga kamu tetap berbahagia dan kamu tetap sampai saat ini mempunyai tekad yang kuat untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Saya yakin deh, mulai dari awal pertemuan kita, mulai dari awal kamu menyimak-nyimak video saya atau audio saya yang pertama hingga saat ini, sudah ada deh keinginan-keinginanmu yang sudah tercapai. Saya yakin itu, walaupun itu mungkin keinginan dalam bentuk keinginan yang kecil, bukan keinginan yang besar. Karena dalam waktu yang singkat untuk mewujudkan sebuah keinginan yang besar itu kita manusia butuh proses yang agak panjang ya. Nah, dari keinginan-keinginan yang sudah terkabul buat kamu, saya ucapkan selamat ya. Dan untuk yang belum terkabul, saya ucapkan selamat berjuang, selamat bersemangat. Nah, kalau kita ini ngomongkan soal keinginan atau kemauan, itu tentu banyak sekali modal yang diperlukan untuk mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Nah, modal itu kadang berupa harta, kadang modal itu juga berupa pengorbanan perasaan, kadang modal itu juga berupa kepercayaan diri maupun modal-modal yang lain, antusias, semangat dan sebagainya. Nah, di sini yang kita bahas adalah modal kepercayaan diri. Nah, di video saya yang kemarin sudah kita membahas tentang kepercayaan diri. Nah, di sini kita akan membahas soal lain yang berhubungan dengan kepercayaan diri, yaitu sebuah kalimat untuk menguatkan kepercayaan diri di saat kepercayaan diri kita lagi jatuh. Di saat kita lagi kehilangan kepercayaan diri, saya ada sebuah kalimat nih agar kepercayaan dirimu bangkit kembali. Karena bagaimanapun kita ini manusia, kepercayaan diri kita kadang naik, kadang juga turun. Apalagi saat kita itu menghadapi lingkungan-lingkungan yang bersifat nyinyir, bersikap negatif kepada kita. Ah, kamu ini siapa sih? Nggak mungkin kamu bisa. Kamu ini anak siapa? Lihat dong orang tua kamu, lihat dong diri kamu. Nah, mungkin kamu pernah deh mengalami cibiran-cibiran seperti itu. Mungkin kamu pernah deh mengalami, kamu ini cuma ibu rumah tangga, apa sih yang kamu bisa? Kamu nggak bakalan sukses. Mungkin di antara kamu juga pernah lah yang mengalami seperti itu ya. Nah, makanya di sini saya punya sebuah jimat atau sebuah kalimat agar kamu ini menjadi kuat. Begini, kita itu lemah semangat dibentuk oleh lingkungan-lingkungan negatif yang memojokkan kita, yang menganggap kita lemah. Karena kenapa? Bagaimanapun pikiran lingkungan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Nah, ada orang-orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan itu. Tentu orang ini hanya berjumlah sedikit. Nah, kenapa orang-orang yang hebat di dunia ini bisa dihitung dengan sedikit? Ya mungkin karena, bukan mungkin ya, ini karena mereka tidak menyerah apa kata-kata negatif orang lain. Kalau mereka menyerah, kita juga tidak akan kenal siapa mereka. Kamu juga begitu, saya juga begitu. Kalau kita ini menyerah dengan kata orang, menyerah dengan apa yang negatif dibentuk oleh lingkungan kita juga tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Tidak usah terlalu jauh-jauh lah kita sebesar kelas dunia, enggak. Apa yang kita inginkan saja untuk diri kita saja. Kalau kita mendengar kata-kata negatif dari lingkungan, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Percayalah. Saya pernah mengasih contoh yaitu Nick Vujicic. Beliau ini terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, dengan segala keterbatasannya. Tentu beliau ini mendapatkan cemoohan, apa sih yang kamu bisa? Tentu ya seperti itu, yang namanya perjuangan. Tapi beliau ini tidak mendengarkan apa cemoohan orang. Nah, orang seperti ini harus kita contoh. Bukan kok berarti kita harus menjadi seperti Nick Vujicic, enggak. Yang perlu kita contoh adalah kepercayaan diri dan semangat. Nah, tentu orang-orang yang lengkap akan menghina beliau ini karena tanpa tangan, tanpa kaki. Karena punya cita-cita yang tinggi. Kalau cita-cita ini rendah, orang tidak akan menghina. Sesuatu yang tinggi itulah yang akan dijegal orang. Nah, karena Nick Vujicic ini tidak percaya dengan apa keyakinan orang, beliau ini hanya percaya dengan keyakinan yang ada di dalam pikirannya, akhirnya menjadilah sosok yang namanya Nick Vujicic. Di dunia ini terkenal sekali Nick Vujicic, seorang motivator kelas dunia. Nah, dengan segala kekurangan-kekurangan yang seperti itu beliau bisa. Nah, kita ini lengkap loh ya, maaf loh ya ini. Kita ini
mungkin secara fisik sempurna lah ya. Tapi walaupun secara fisik kita itu sempurna, tapi kalau mental kita itu kurang kepercayaan diri misal, kita juga sulit atau bahkan tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau kamu mendengarkan apa omongan orang, apa kata-kata orang yang memojokkanmu, membuat kamu kecil, membuat kamu pesimis dan sebagainya, saya ada kunci. Nah, ini bisa mensugesti pikiran kita, agar kita bisa lebih percaya diri. Karena bagaimanapun kata-kata yang kita ucapkan berulang-ulang untuk diri kita sendiri, itu akan mensugesti pikiran kita, akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Nah, kata-kata itu adalah, kalau saya mau pasti saya bisa. Bukan kalau saya bisa pasti saya mau. Enggak, tapi kalau saya mau pasti saya bisa. Apapun yang diomongkan oleh orang lain, apapun yang dikatakan oleh orang lain, selama kita berpikir kalau saya mau pasti saya bisa, kita akan tetap percaya diri. Selamat berpercaya diri ya buat kamu semua, dan buat saya juga. Kita saling menyemangati ya, agar kita selalu semangat dalam menjalani proses kehidupan yang tentunya banyak sekali perjuangan-perjuangan dan rintangan. Oke, keep your happiness, keep your smile, dan sampai jumpa.